Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar membuat sebuah REST server gitu. Di materi sebelumnya kita kan udah belajar untuk pakai REST server atau REST API-nya orang ya, punyanya YouTube, Instagram, lalu OMDB gitu. Nah, kali ini kita akan bikinan kita sendiri gitu. Kita bikin REST server yang apa ya? Yang sederhana itu aja, yang sederhana, yang gampang lah, yang gampang diimplementasikan gitu. Nah, untuk materi kali ini atau untuk membuat REST server di video kali ini kita akan pakai ini apa namanya framework Code Igniter gitu. Saya tidak akan menjelaskan panjang atau tidak akan menjelaskan ulang mengenai Code Igniter. Silahkan teman-teman pelajari sendiri. Saya anggap apa namanya mengikuti materi kali ini teman-teman sudah paham apa itu framework gitu ya. Meskipun mungkin beberapa tidak familiar dengan Code Igniter, mungkin pakai yang lain ya, Laravel atau yang lain gitu. Tapi ini gampang kok, kalau mau belajar untuk Code Igniter gampang. Saya milih ini karena menurut saya lebih mudah untuk dipelajari gitu ya. Kalau teman-teman yang belum terbiasa dengan framework, silahkan dipelajari Code Igniter gitu. Nah, selain itu untuk materi kali ini kita akan pakai library-nya orang nih. Library-nya si Kriska Kirsius gitu. Ini library untuk membuat REST server gitu. Ya ada sih banyak sih beberapa library, cuman yang ini lumayan sederhana gitu, lumayan gampang untuk diimplementasikan gitu. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah persiapannya adalah kita download nih Code Igniter-nya ya, download sini. Lalu untuk library-nya juga di-download gitu. Lumayan sudah saya kumpulkan, sudah saya download semuanya. Nanti saya kasih link, teman-teman tinggal sekali download udah dapat dua-duanya gitu ya. Cuman ini di versi yang terbaru ada beberapa konfigurasi yang lumayan rumit ya. Cuman saya pakai yang lama gitu, yang lama supaya nggak perlu konfigurasi yang aneh-aneh gitu. Tinggal nantilah kita langsung praktek gitu ya. Lalu untuk database-nya, jadi nanti kita akan membuat REST server sederhana ya dari database kita yang misalkan ya suatu saat ada orang dengan aplikasi lain, entah itu mobile, entah itu apapun ya, desktop mau web gitu, yang akan mengakses data kita, misalkan gitu. Nah, untuk database-nya, ini kita kan dulu di awal-awal, di materi awal-awal, saat belajar tentang JSON, kita kan sudah bikin database nih. Ya, mungkin namanya disesuaikan dengan yang sudah teman-teman bikin. Kalau punya saya, database-nya namanya API Fajar, lalu tabelnya tb_mhs. Cuman teman-teman tinggal cek aja ya, apa namanya database-nya teman-teman namanya apa. Kalau ternyata udah kehabis, silahkan bikin lagi ya dengan strukturnya yang kayak gini, ada NIM, ada nama, ada email, ada jurusan gitu. Gitu ya, itu untuk persiapannya. Oke. Selanjutnya, nah teman-teman download nih apa namanya ini yang saya share ya, REST API.rar ini. Isinya ini kan ada dua nih. Ada dua, Code Igniter sama Alt REST CI master gitu. Nah, ini yang pertama Code Igniter-nya kita ekstrak aja nih. Ekstrak ya, sini aja. Oke. Misalkan ini saya ganti ya. Kita ganti namanya jadi REST server gitu misalkan. Oke. Sekarang coba kita cek nih, kita buka di sini. Host apa tadi? REST. Apa tadi ya? Lupa saya. REST API. REST API, lalu REST server. Oke, ini udah halaman utamanya framework Code Igniter gitu ya, kayak gini. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi Code Igniter dulu. Oke, silahkan dibuka ya.
folder tadi di sini, di mana namanya Visual Studio Code-nya teman-teman. Tadi namanya apa tadi? REST server, REST API, REST API. Oke. Di sini ada REST server, ada application, nanti untuk konfigurasinya ada di sini. Jadi yang belum begitu paham soal kode igniter, kode igniter itu apa namanya? Sebuah framework PHP yang menggunakan pola desain atau desain pattern MVC ya, model view controller. Jadi model view controller nanti kayak gimana ya teman-teman, kalau mau detail silahkan dipelajari sendiri gitu ya. Kalau untuk video kali ini tinggal ikut aja lah gitu ya. Yang pertama silahkan lakukan konfigurasi di config ini ya, di folder config ada file config.php, teman-teman cari. Nah ini yang pertama, base URL-nya kita ubah jadi URL-nya kita gitu. Jadi ini ya, ini tinggal di copy aja, localhost REST API REST server, taruh aja di sini ya, save, lalu index.php-nya dibuang saja nih, Ctrl S. Oke, selanjutnya kita butuh file htaccess nih. Nah, untuk file htaccess-nya teman-teman bisa buka lagi di kode igniter di apa namanya user guide-nya ya, di manual, lalu cari htaccess. Nah, htaccess, C-nya double, S-nya double ya, jangan sampai kurang nih. Lalu cari di kode igniter URLs. Kemudian, nah ini tinggal di copy saja ini. Ini tinggal di copy ya. Lalu kita kembali ke file editor kita, text editor ya. Lalu di bagian sini, di luar sini, silahkan bikin file baru yang namanya .htaccess. Isinya apa? Isinya yang sudah kita copy tadi gitu. Dia paham ya? Oke. Htaccess. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita kita coba buka dulu ya. Oke, nggak masalah. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah konfigurasi apa namanya si library kita yang akan kita pakai untuk bikin REST server. Kita ke sini, lalu di bagian mana nih? Oh ini ya, ini kita ekstrak. Nah, saat teman-teman buka ya di Alt REST CI Master ini, kita buka ada beberapa folder dan apa namanya file yang mirip isinya sama yang di sini nih. Nah, yang kita perlukan di sini adalah yang bagian application. Ya, yang application ini di copy lalu taruh di REST server sini. Ya, nanti kalau ada kayak gini suruh nge-replace ya di replace saja ya semuanya gitu ya. Kita timpa gitu. Jadi folder application ini nanti isinya sama kayak yang ada di mana di Alt REST CI Master ini gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini berarti REST server application config. Nah, nanti untuk di sini ada REST. Nah, ini nanti konfigurasinya untuk apa namanya REST server yang ada di sini gitu. Oke, kalau sudah ini kalian refresh, nanti jadinya pasti berubah kayak gini. Welcome to coordinator REST server test gitu. Ini kalau kita mau ngeklik, nah ini ada nih contohnya atau apa namanya ya contoh ya. Misalkan nih defaulting to JSON, kita klik users ini. Nah, ini keluar. Nah, ini contoh punyanya dia. Misalkan kita mau melihat ini, misalkan kita mau buka di apa namanya Postman ya, kita tinggal copy aja nih URL-nya. Nah, kayak gini misalkan. Nah, kita paste bla bla bla, kita send, nah keluar. Gitu. Jadi aksesnya pakai URL-nya ini gitu. Ini contoh-contohnya sih. Sorry, mana tadi?
Nah ini, oke. Sekarang yang kita perlukan adalah kita konfigurasi library dan juga database di program kita. Ya. Berikutnya di config sini, di folder config, di auto load ini teman-teman cari. Nah, cari di libraries nih kita kasih kita butuh database. Lalu kemudian ada di helper ini kita isi URL. Oke, gitu ya. Nah, yang terakhir kita butuh konfigurasi database. Oke, silahkan teman-teman ke sini ya. Di dalam config database.php sini tinggal diubah, disesuaikan nih. Misalkan username di saya kan pakai Sam ya. Jadi misalkan root. Kalau teman-teman ada passwordnya ya silahkan ditulis passwordnya apa, lalu database-nya apa. Karena database saya ini tadi namanya apa? API Fajar ya, tuliskan aja API Fajar gitu ya. Nah, berikutnya kita bikin controllernya. Teman-teman buka di folder application lalu cari di controller. Nah, nih. Nah, di controller ini ada beberapa file nih, ada example di folder API ya, ada folder API isinya example, index, key, lalu ini ada reserver.php, ada welcome, ini welcome-nya CI, kalau reserver ini punyanya apa namanya? Punyanya si library ya, reserver library-nya. Lalu di yang kita contoh tadi, yang kita contoh kayak ini, yang bisa kita lihat mana tadi, nah ini kita ngelihat ini hasilnya kayak gimana gitu, itu ada di file example.php ini. Nah ini kan datanya, tapi dia datanya data bikin sendiri gitu ya, tidak ngambil dari database gitu. Ini kita buka aja supaya bisa kita contoh nanti ya, jadi kita nanti nyontoh ini juga daripada beberapa kita harus nulis-nulis. Sini bisa kita lihat nih gimana caranya untuk get, untuk post, untuk delete atau untuk put, di sini ada. Gitu. Nah, sekarang kita akan bikin controller kita sendiri. Di folder API ini, teman-teman bikin namanya misalkan mahasiswa.php gitu. Oke. Yang pertama seperti biasa kita bikin PHP-nya. Oke, lalu kita bikin ini kelas mahasiswa extend. Nah, kalau kita bikin CI yang biasa, ini biasanya kan gini, CI underscore controller gitu. Cuman karena kita pakai library-nya untuk reserver ini, kita ganti ini dengan res gitu. Oke. Berikutnya di bawahnya kita bikin public function misalkan, oh ya ini caranya adalah gini. Jadi kita akan bikin, ini kan mahasiswa ini yang menentukan endpoint kita nantinya ya. Misalkan kita coba di Postman gini. Nanti kita akan bikin ini nih, localhost REST API reserver/API mahasiswa gitu. Nah, yang membedakan nanti adalah metodenya, ada get, ada post, ada put, ada delete gitu ya. Jadi kalau kita get berarti kan kita dapatkan data gitu. Kalau kita post kita akan ngirim atau memasukkan data. Lalu put ini untuk update dan delete untuk menghapus. Nah, nanti endpointnya ini sama ya, cuman yang membedakan metodenya. Nah, di library ini untuk membedakan itu postnya cukup misalnya gini, index, nah underscore get. Nanti kita pakai metode get gitu. Itu paham ya? Oke, di dalamnya ada apa? Di dalamnya kita misalkan kita simpan ke variabel mahasiswa. Ini ngambil dari this, misalkan dari mahasiswa. Ini belum kita bikin ya, siswa underscore model. Lalu dari metode get misalkan mahasiswa gini. Oke. Sorry ini kurang panah. Nah,
Ini kita belum bikin nih mahasiswa model. Oh iya, ini masih belum kita konstruknya ya. Di atas ini dikasih public function construct. Oke, di dalamnya di sini kita tulis parent-nya. Oke, parent-nya lalu construct. Oke. Lalu kita load kan this load. Ngeload apa? Kita akan ngeload mahasiswa model. Load model, dalamnya apa? Mahasiswa model. Oke. Nah, ini kita bisa sederhanakan sih biar nggak nulisnya panjang-panjang. Misalkan di sini dikasih mahasiswa gini ya, aliasnya. Jadi di sini kita bisa nulis nih mahasiswa gini. Ini sama aja sih, ini aliasnya si mahasiswa. Oke, sekarang kita bikin modelnya. Kita kan belum bikin modelnya. Oke, mana tadi model? Teman-teman cari folder models. Nah, di sini di folder model sini teman-teman bikin mahasiswa model.php. Oke. Nah, ini isinya PHP. Kita pakai CI nih. Oh, kita tadi lupa ya di bagian controller, di bagian mahasiswa. Atasnya sini, ini kita kasih ini nih. Kita nyontoh dari sini aja lah. Dari example ini. Nah, define sama require-nya. Nah, ini kita copy aja dua ini, taruh di atas ini. Nih. Oke, gitu ya. Nah, kita kembali ke model, ke folder model tadi, lalu mana tadi? Model ya, mahasiswa model.php. Nah, di dalam mahasiswa model.php ini kita bikin misalkan ini kelasnya namanya apa? Mahasiswa model, lalu ini extendnya extend ke CI nih. Bukan ke res ya, CI controller, ini model ya. Model, lalu ini dalamnya kita bikin functionnya, public function. Nah, tadi kan kita di sini pakai sebenarnya bikin modelnya dulu baru dipakai di sini ya, nggak apa-apa lah. Metodenya namanya get mahasiswa ya. Oke, get mahasiswa. Nah, dalamnya ini adalah ngambil data mahasiswa dari database. Nama tabelnya tadi di punya saya adalah tb_mhs. Jadi di sini tinggal ditulis return, lalu this db, lalu kita pakai get. Ini berarti dia select bintang ya. Tabelnya apa? Select bintang db_mhs. Lalu karena kita mau misalkan kita tampilkan atau kita outputkan sebagai array, nah ini diganti result array. Udah gini cukup. Oke, kita save. Sekarang kita bisa ngecek di sini nih. Misalkan kita vardam gitu aja ya. Kita vardam si mahasiswa ini. Ya, ini di mahasiswa ya, di controller ya, di controller mahasiswa. Kita save. Nah, misalnya kita akses pakai URL reserver, habis reserver ini ya kita cek reserver, lalu API mahasiswa. Kita enter lah, ini keluar nih kan hasilnya. Ini kita juga bisa akses
lewat Postman juga bisa. Oke, misalnya kita paste, kita send, keluar nih di Postman-nya. Cuman kita maunya outputnya adalah berupa JSON gitu ya. Kalau kemarin kita pakai JSON decode dan sebagainya gitu. Di sini kita misalkan kita nyontoh punya example inilah. Jadi caranya kita bisa niru punyanya ini. Mana ya? Get ID respond bla 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 bla. Oh ini list respond user, atau pakai ini juga bisa, macam-macam ya caranya, ada dua, bisa pakai ini atau bisa pakai gini. Jadi kita kasih data misalnya statusnya apa, message-nya apa juga bisa. Kita copy aja ini lalu kita taruh di bawahnya sini. Oke, cuman ini bukan false ya, karena ini hasilnya ini true. Misalkan statusnya ini bisa diisi macam-macam ya, mau kalimat apa, tulisan apa itu juga bisa sih sebenarnya, tergantung teman-teman maunya apa. Ini kita nggak message, misalkan kita pakai data yang isinya adalah dolar mahasiswa. Gini, lalu REST controller ini bukan not found karena kita berhasil, berarti pakai http_. Oke. Oh, ini oke. Oke, gini ya, kita save. Sekarang kita buka Postman-nya, coba kita send. Nah, hasilnya udah berupa JSON, format JSON gitu ya. Yang di sini kita refresh juga menyesuaikan. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bikin yang ada parameternya gitu. Gitu kan tadi kalau kita manggil keluar semuanya gitu. Nah, ini sekarang misalkan kita misal nih ada parameter misal ID lalu 1 2 3 4 5. Nah, ini yang keluar akan satu data doang gitu. Misalkan si Fajar ini gitu. Nah, caranya berarti di sini kita kasih, ini ada metode yang untuk ngecek itu ya. Ini kasih $ID misalkan ini $this lalu get. Nah, get ini maksudnya dia akan ngecek di metode get ini apakah dia ada parameter yang namanya ID. Nah, ini contohnya gitu. Yang bacanya gitu ya. Lalu di sini kita cek apakah misalkan gini, waktu dia di Postman misalkan dia kalau nggak pakai ID berarti di send dia akan mengeluarkan semua data. Kalau ternyata ada ID-nya ini dia akan mengeluarkan, kalau ini kan jelas masih keluar semua kan ya. Kalau misalkan dia menginputkan ID-nya, yang keluar adalah data dengan ID tersebut gitu. Berarti di sini dikasih if $ID-nya tidak kosong ya, atau tidak kosong ya. Kalau misalkan si ID-nya kosong berarti ini yang dijalankan gitu ya. Lalu misalkan else, misalkan dia nggak kosong, dia akan jalanin apa? Jalanin hal yang sama tapi ada parameternya gitu. Ada sesuatu, ada ID-nya, ada ID-nya gini, paham ya? Nah, berarti kita perlu merubah metodenya get mahasiswa. Nah, teman-teman kembali ke mahasiswa.model ini. Berarti kita bikin di sini bla bla bla, nah di sini. Ini kasih $ID dengan defaultnya itu null. Defaultnya null. Lalu di sini if, ya kita kasih if lagi. If misalkan $ID-nya ini null, berarti dia akan jalankan yang ini. Oke. Misalkan kalau else, nanti kalau misalkan ID-nya ada isinya, dia akan biar cepet ya, dia akan jalankan yang ada di dalam sini. Cuman
Ini nggak get lagi. Kalau get doang ini kan artinya select bintang. Nah, karena kita ada pengkondisiannya, ada where-nya, where apa? Where ID-nya sama dengan sekian kan gitu. Nah, di sini pakai get ini pakai get underscore where. Kecil ya, where tbmhs, lalu di sini berarti koma ID-nya apa? ID ID. Nah, si ID ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari si $ID. Gitu. Gampang ya? Paham ya? Semoga teman-teman masih bisa mengikuti sampai sini. Misal kita cek di Postman-nya, kita pakai get, sekarang ada parameter ID yang nilainya 1, 2, 3, 4, 5, kita send. Kenapa nih? Database error. Kenapa ya? Get where tbmhs ID. Oh, bukan ID ya namanya. Sorry. Kita cek di database kita namanya nim. Nim. Save. Kita send. Nah, keluar nih. Status true, datanya ini. Nama bla bla bla, ini cuma satu. Kalau misalkan di sini parameternya tidak diikutkan, kita send, nah semuanya akan keluar. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ID-nya kayak gini nih, name-nya kita send. Nah, ini kan semuanya keluar padahal kita kita masukkan parameter ID, kita send true, tapi nggak ada isinya. Seharusnya kan nggak gini, seharusnya false misalkan, atau misalkan setidaknya ada pemberitahuan ke user kalau nggak ada nih gitu. Nah, ini kita bisa tuliskan di sini if mahasiswa berarti ya, mahasiswa. Ini berarti kalau ada isinya. Ini kita pindah ke atas ini ya, lalu kita kasih else-nya berarti ini. Misalkan kita lihat dari example aja nih, no user found. Nah, ini kita copy nih. Mahasiswa ini kita copy aja, status false, misalnya no users, misalkan apa ya, mahasiswa tidak ditemukan gitu ya, mahasiswa tidak ditemukan gitu. Oke, kita coba lagi di Postman-nya, kita send, keluar nih kan, statusnya false, message-nya mahasiswa tidak ditemukan dengan statusnya 404 not found gitu. Jadi gampang banget kita udah bikin untuk yang get gitu. Nah, selanjutnya kita akan bikin untuk delete-nya nih. Jadi caranya kan sama kayak gini, cuman nanti di metodenya kita milih delete nih. Jadi kalau di send dia akan kehapus nih, masih belum kita bikin ya, di unknown method. Jadi delete. Oh ya, untuk delete nanti beda ya. Untuk kalau ada parameter kita pakai yang di body sini, lalu di XXX form URL encode gitu ya. Nanti bedanya di situ. Oke, sekarang kita kembali dulu ke text editor kita. Kita bikin functionnya dulu. Ada di sini. Ini diperhatikan ya, nanti kadang-kadang ada yang di bawah dan di sini gitu. Jangan gara-gara salah peletakan terus teman-teman jadi bingung gitu. Berarti public function kita kasih, berarti namanya adalah index underscore delete gitu ya. Nah, sama kayak tadi kita kan bisa delete atau nggak bisa sih. Kalau delete harus ada ID-nya ya, atau nim-nya kan. Kalau di sini di nim,
karena harus tahu mana yang akan dihapus gitu. Di sini kita tuliskan ID, nggak apa-apa ya ID ya, atau mau NIM juga nggak apa-apa sih. NIM ya, NIM-nya diambil dari this, lalu dari metode apa? Dari metode delete. Di dalam metode delete ada misalkan apa? Tadi ID ya, kita samakan aja ya biar enak ya. Ini ID aja. Ini ID meskipun di database NIM nggak masalah ya. Nih. Lalu kita cek kalau di delete, kalau misalkan si orangnya atau si user tidak memasukkan ID, dia akan gimana? Kalau masukkan ID dia gimana kan gitu. Berarti pertama kita butuh ngecek ID-nya dulu. If $id, sorry, ini null. Berarti kalau null kan jelas nggak bisa kan? Jelas nggak bisa, kita cek aja di example nih. Misalkan karena tidak ada inputan, nah kita pakai yang bad request ini ya. Nanti HTTP bad request. Nah, ini di copy aja enggak apa-apa. Di sini kita tulis message-nya misalkan apa? ID-nya mana, woi? Misalkan karena dia kan nggak masukkan ID gitu. Lalu di sini kasih bad request aja. Bad request. Oh, ID-nya mana, woi? Gitu. Misalkan kita cek dulu di Postman. Kita nggak usah pakai ID, kita pakai delete, kita send. Nah, ini statusnya false. Message-nya ID-nya mana, woi? Gitu. Statusnya bad request. Gitu. Gampang ya? Nah, berikutnya berarti kalau ada ID-nya, nah, kalau ada ID-nya ini ada dua kondisi juga nih. Kondisinya adalah kalau ID-nya ada, dia gimana? Kalau ID-nya nggak ada, dia gimana? Gitu. Oke, paham maksudnya ya? Kalau dia misalkan di Postman nih, nah, misalnya di sini ID-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dia kan ngecek ke database juga kan, apakah ada ID ini? Kalau ada dihapus, kalau nggak ada, nah dia harus kasih tahu nih, nggak ada, misalkan gitu. Oke, misalkan di sini berarti kasih if $this mahasiswa ini berarti apa tadi namanya kita, mahasiswa ini ya, dan mahasiswa. Lalu kita metodenya kan belum bikin yang delete ya, kita tulis saja di sini nggak apa-apa, kita tulis dulu ya. Habis ini kita bikin delete mahasiswa ini misalnya dolar ID-nya ini lebih besar daripada 0. Berarti kalau sukses, kalau gagal nanti kurang dari 0 atau min 1 gitu. Ini berarti di sini nanti ada else-nya nih. Else. Nah, ini kita bisa kasih tanda misalkan ini kalau oke atau kalau sukses. Ini kalau ID nggak ada. Itu ya. Oke, berarti misalkan ID-nya nggak ada, ini kita copy aja dari sini ya. Kita paste aja di sini, misalnya kita ubah nih. Misalkan apa? ID nggak ada, bos. ID nggak ada, bos. Misalkan gitu. Lalu di sini berarti kita pakai yang oke. Nah, ini kayak yang kita berhasil, kita copy aja dari sini. Kita yang sukses ini ya, kita tulis di sini. Respon statusnya true, data mahasiswa ini enggak, misalkan ini ID atau NIM lah. NIM sudah aja. NIM-nya ini kita dapatkan dari ID. Lalu
Control HT oke, misalkan kita kasih apa ya, pesan ya, pesannya misalkan apa ya, tidak aja lah. Ini ada campur-campur ya bahasa Inggris bahasa Indonesia. Seharusnya kalau bikin aplikasi atau apa, kalau bisa bahasa Inggris ya bahasa Inggris gitu ya, kalau bahasa Indonesia, tapi nggak apa-apa lah, kita kan belajar gitu. Nah ini kita udah nyiapin, cuman kita nggak bisa ngecek karena apa? Karena kita belum bikin metodenya gitu. Nah sekarang kita harus bikin metodenya di modelnya lagi. Kita bikin metode di sini, public function, function delete mahasiswa. Di sini ada ID-nya. Nah, kita jalankan query builder-nya ya. Jadi kayak ini kan query builder-nya CCI kayak get where ini. Ini get kan sama kayak select bintang gitu. Di sini kita untuk delete kita bikin $this db, lalu kalau delete berarti delete, lalu di sini tabelnya apa, mhs, lalu where-nya apa, where-nya adalah name. Name-nya kita dapatkan dari $id ini itu ya. Cuman apa namanya, kita returnnya this db vectors. Nah kita ini ngecek untuk berapa banyak sih row yang kena efeknya gitu ya. Kita kembali ke Postman, kita cek sekarang nih, kita pakai sini ya, body except from Unicode URL encode ya, sorry misalkan 12345, atau kita cek di sini aja dulu lah, di get kita send 12345 234 bla 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 12345 ada ya. Oke, berarti kita ke body sini, mana tadi, ini delete, lalu kita pilih body, ini ID 12345, kita send, ID-nya dipilih dulu, ini enggak ya, ini enggak kepake yang body ini ya, ID 12345, kita send, true, deleted. Sekarang kita cek ya, apakah emang kehapus di sini tpmhs. Fajar Rohman Hariri ini harusnya hilang nih. Nah hilang kan gitu. Mau kita cek lewat sini juga pasti udah nggak ada. Nah udah nggak ada kan gitu. Nah sekarang misalkan di delete tadi di body sini ya, ID-nya nggak ada nih, kita send, ID-nya mana woi gitu, atau ada ID-nya tapi ngawur, kita send, ID nggak ada bos gitu. Itu ya, kita sudah selesai get delete gitu. Sekarang kita post. Oke, kita kembali ke sini, berarti kita ke di sini. Oke, di sini misalkan public, kita kembali ke controller ya, public function index, karena kita untuk update berarti pakai post ya, memasukkan ya, post. Lalu di sini, nah misalkan kita asumsikan bahwa inputan kita udah bener gitu ya, kita asumsikan gitu aja lah. Lalu untuk inputannya kita
ini data, kita simpan di data ini ya. Misalkan isinya apa aja tadi ya? NIM, nama, email, jurusan. NIM, nama, email, jurusan. NIM, misalkan apa nih? Berarti this, lalu ini postnya apa ya? NIM. Lalu ini koma, ini kita copy aja. Lalu ini di Ctrl D biar cepet ya, kita kasih nama. Lalu ini di blok Ctrl D, berarti ini ganti apa ini? Jurusan apa nih? NIM, jurusan, lalu apa ya tadi yang terakhir? Email dulu ya, email dulu. Ini email, ini email, jurusan, koma, lalu kita kasih apa nih kok errornya? Jurusan, oh ya, sorry ya, ini kalau ini jam 12:06 jadi fokusnya agak menurun ini ya. Oke, kita asumsikan ini kan kalau apa namanya inputannya wis nggak ada error atau apa ya, nanti kalau mau dikasih pengecekan, nanti kalau bikin aplikasinya di sisi klien, nanti pengecekannya nanti bisa kita lakukan di sisi kliennya. Misalnya inputannya salah atau format emailnya nggak benar, itu biar di sisi klien aja yang pengecekannya gitu, nggak usah di sisi server. Ini kan kita bikin servernya, jadi diasumsikan bahwa inputannya udah sesuai, udah bener gitu. Oke, berarti kita bikin di sini if, karena kita mau masukkan data kan. Berarti ini apa? Mahasiswa. Modelnya tadi ya mahasiswa, lalu metodenya misalnya create mahasiswa gitu. Meskipun ini kita belum bikin ya, misalnya data ini lebih dari 0. Nanti returnnya kan kita apa namanya affected row kan. Jadi kalau lebih dari 1 ya row yang apa namanya ya kena efeknya, berarti kan itu sukses. Lalu misalkan kalau di sini apa ya gagalnya gitu ya, else ini di sini berarti apa ya create ya di sini ya, kita cek dulu aja di sini, kita ngerpek di sini. Misalnya create apa ya di sini ya. Oh ini HTTP create ya, HTTP create. Oke, kembali aja ke sini, kita copy aja yang di atas, dari atas ini nggak masalah. Atau mana ya? Mana aja lah. Ini kita copy di sini juga nggak masalah. Oh ini NIM-nya nggak usah. Terus ini misalkan apa ya? Data berhasil ditambahkan gitu, Oh, ini apa tadi created ya. Nih misalkan, lalu kalau misalkan dia apa namanya error gitu, ini copy aja, ini taruh sini, misalkan buat di sini false, lalu berarti di sini apa ya, kita pakai get request aja nih, http sorry
ah, bad request, misalkan data gagal ditambahkan gitu aja ya, gagal ditambahkan. Nah sekarang kita bikin metodenya di mahasiswa underscore model sini nih. Nanti kita bikin untuk insert data ya. Jadi kita pakai public function tadi apa kita bikinnya, namanya apa ya tadi ya, create mahasiswa. Ini biar nggak salah ya, kita copy aja ya. Create mahasiswa, ada data, lalu gini, ini berarti dollar this db insert begini. Insert berarti dari tb mhs, lalu inputnya dari data. Oke, udah gini doang, asal di sini datanya udah sesuai atau urutannya juga sama dengan yang ada di database. Name, nama, email, jurusan. Name, nama, email, jurusan. Oke, gitu. Berarti di sini sama kayak gini nih returnnya. Save. Sekarang kita ke Postman-nya. Karena kita bikin RESTful, jadi endpoint-nya sama. Ini kita ganti post gitu. Tinggal kita nambahin apa namanya, parameternya apa aja gitu. Jadi misalkan name, kita kirim name-nya misalkan 111 gitu. Lalu misalkan namanya Fajar gitu misalkan. Lalu email misalkan fajar@mboh.com gitu. Lalu terakhir apa tadi, jurusan. Misalkan apa ya jurusannya? Teknik Informatika. Oke, ini kita send, true, data berhasil ditambahkan. Oke, kita cek aja di sini. Kita refresh. Lama banget ya. Nah, ini Fajar Mboh tadi nih udah masuk ya. Atau misalnya kita cek di sini juga bisa. Kita copy aja nih. Terus ini kita get ya, kita send. Di sini kita juga bisa ngecek ini udah masuk gitu. Misalkan jurusannya nggak ada, kita send. Database error, nggak bisa. Jadi ini harus semuanya ada ya. Oke. Sekarang kita bikin update-nya. Kalau update berarti di sini pakai put. Oke, gitu ya. Berarti kita bikin lagi di sini, di mahasiswa sini kita pakai push berarti. Put ya. Oke, berarti kita sekarang bikin public function untuk ini functionnya untuk apa namanya update-nya ya. Berarti pakai index, kita pakai put. Oke. Di sini berarti karena update ini kan dia akan milih satu data dengan ID tertentu. Nah, si ID tertentu atau di sini name tertentu itu akan kita update. Ya, berarti di sini butuh kayak gini, kayak misalkan tadi apa? Delete. Nah, gini. This bla bla bla. Nih, misalkan kita copy, cuman di sini nggak pakai delete. Di sini metodenya pakai put. Gitu. Lalu berikutnya input atau datanya ini sama kayak gini, ini copy aja ya di sini. Kita anggap sama gitu, hampir sama soalnya. Kita paste aja. Ini name-nya nggak usah. Ini misalkan, jadi kalau ID tertentu, nanti nama, email, jurusannya bisa kita update gitu. Lalu ini nggak create ya, kita update.
sorry. Berarti ini update mahasiswa bla 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 respon data berhasil di update misalkan, lalu gagal di update. Ini jangan create lah, apa enaknya ya, enaknya no content aja lah. No apa tadi, oke lah, tapi oke gitu aja. Oke gini aja ya. Oke, berarti sekarang kita bikin di modelnya di sini. Di modelnya di sini kita juga bikin apa namanya metodenya untuk update nih. Berarti kita bikin public function update mahasiswa, lalu di sini ada data, lalu di sini untuk query buildernya berarti pakai update juga ya di sini, this db, lalu update. Nah, update sih isinya apa nih? Ini nama tabelnya tbmhs. Lalu apa yang akan diupdatekan? Yang akan diupdatekan isinya data, isi dari data. Lalu data yang mana atau where-nya mana? Where-nya adalah name. Name-nya kita dapatkan dari ID. Oh, berarti di sini ada ID ya. Sini ID. ID. Lalu ini sama inilah, kita copy aja, save. Sekarang kita ke postman-nya, kita pakai apa namanya, put ya, kita put name-nya ini bukan name ya, ID ya ini ya. ID-nya 111, namanya misalkan Fajar Rohman. Kita send. Apa nih? Function update mahasiswa. Apa nih? Nggak salah. Update mahasiswa sisi bla bla bla. Kita cek dulu ya. Arti di mana tadi? Mahasiswa model ini. Oh, ini ada 2 argumen, 2 parameter ya. Di sini cuma 1 ya. Oke, di sini berarti dikasih ID gini ya. Sorry. Oke. Sekarang kita kembali ke postman-nya, kita send, data berhasil di-update. Oke, kita cek di sini nih. 111 kosongan nih. Fajar Rohman, ID Fajar Rohman, nama, email, jurusan, udah nih. Tapi kenapa kok jadi kosong? Send, oh iya ya, sorry. Aduh, ini 1:30 pagi nih soalnya nih ya. Ininya belum di put nih, put. Nih, ini ganti put nih. Save, ini harusnya nggak error nih, bla bla bla. Oke, kita send. Oh, apa nih? Function name must be string. Mahasiswa.php. Sorry. Send, berhasil diupdate. Kita lihat di sini sudah ada isinya nih. Gitu ya teman-teman. Gampang banget, kita udah belajar yang get ini udah kita, lalu tadi apa, delete kita sudah delete juga sudah belajar. Kalau di sini pakai parameter misalnya ID-nya 111 tadi ya. Misalkan ID 1111.
kita send, deleted, misalnya kita get lagi, kita send, udah hilang kan satu. Nah ini dengan endpoint yang sama gitu. Ini namanya RESTful API yang gini. Endpointnya tetap, kita cuman ngerubah di bagian metodenya. Oke, gitu dulu aja ya teman-teman ya. Sudah belajar bikin RESTful API. Tadi pakai metode get, post, put, dan juga delete. Cuman ini masih sederhana nih, belum ada autentikasinya, belum ada key-nya dan sebagainya gitu ya. Ya paling tidak segini aja dulu lah untuk awal ngebikin RESTful API atau REST server kita sendiri gitu ya. Itu sampai ketemu di materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.